Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin bertanya bahwasanya mendengar banyak sekali omongan memaknai istilah Idul Fitri, Syawal, dan Lebaran. Ada yang bilang ketiganya tersebut itu sama, ada yang bilang ketiganya itu berbeda. Jadi di sini kami mohon penjelasannya terkait tiga istilah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada pertanyaan terkait masalah istilah Idul Fitri, Syawal, mungkin nambah Lebaran. Kalau orang Madura ditambah Telasan, kalau orang Banyuwangen apa? Banyuwangen apa di Idul Fitri itu kalau kari kosakata Aid kembali, Fitri bisa bermakna suci dan bisa bermakna fitrah. Ini banyak yang tidak tahu, mayoritas hanya mengarahkan Idul Fitri kepada makna kembali kepada suci. Saya malah pesimis kalau Idul Fitri diarahkan kepada makna kembali kepada suci. Suci apa? Diusahakan pun sulit. Suci dalam arti kayauma waladatu ummuh, bagaikan baru lahir dari orang tua kita. Hablum minan nas, hablum minallah. Baik dosa-dosa antar manusia dan dosa hamba kepada Allah. Ini nanti pengejawantahannya sulit. Ya mudah-mudahan bisa betul kalau kita memang betul-betul berusaha. Hablum minan nas tambah sulit. Karena jangkauan kita meminta maaf itu mayoritas hanya bertumbuh pada orang-orang yang baik pada kita. Iya benda. Fahim iku wayahe njaluk sepuro ya nang nisa, nang wong sing tau digelakne, nang orang yang pernah disakiti. Tapi prakteknya malah hendak. Saya itu kalau minta maaf mestinya ya kepada orang yang dulu saya kecewakan, tapi malah tidak. Malah kepada sanak keluarga, ndetolan. Itu kan silaturahim. Ya ada mungkin dosa-dosanya dosa kecil. Itu saja satu poin untuk memaknai Idul Fitri kembali kepada suci sulit. Ya mudah-mudahan bisa. Ya mudah-mudahan lagi doa-doa kita ila hadrati jamil muslimin muslimat mukminin mukminat alahya minhum wal amwat itu menyentuh kepada mereka-mereka yang pernah kita kecewakan, pernah kita sakiti. Sulit. Hablum minallah, walaupun banyak rongga untuk bisa, tapi dosa-dosa besar kita juga banyak. Mudah-mudahan dengan sifat ghafarnya Allah, ghafurnya Allah. Ada yang mengatakan ya dengan Ramadan, aktivitas Ramadan, tarawih, tadarus, sedekah, puasa, terus wadambu maghfur dan sebagainya, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan itu semua. Mudah-mudahan semua ya, mudah-mudahan semua. Walaupun ada yang mengatakan dambu maghfur itu ya dosa-dosa kecil yang sifatnya hablum minallah. Kalau dosa-dosa yang hablum minanas ya harus dengan permintaan maaf. Solusi yang terbaik yaitu tadi perbanyak doa, hadiah Fatihah, bacaan surat Ikhlas, Falak Nas untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang kita kecewakan. Mudah-mudahan kelak walaupun kita tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan dia, ketika mereka menuntut, nanti kita punya jaminan yang diberikan pada mereka. Jadi Idul Fitri kembali kepada suci, kayauma waladatu ummuh, bagaikan kita baru lahir dari orang tua kita. Ini dalam rangka diusahakan. Mudah-mudahan bisa. Sebenarnya yang lebih gampang Idul Fitri itu bermakna kembali pada fitrah. Fitrah manusia itu dari tanah. Ini hubungannya dengan kita sendiri, mau apa tidak gitu saja.
dan lebih gampang. Fitrah manusia dari tanah dalam arti bagaimana perwataan tanah, bagaimana khususiyah tanah, sifat tanah. Tanah itu selalu memberi, tanah itu selalu di bawah, tanah itu selalu mengalah, tanah itu pokoknya loman, dermawan, ngalah, tidak pernah mencak-mencak, sombong, tidak pernah dendam dan sebagainya. Yang ngencingi tanah itu ya yang dapat makan dari tanah. Yang berai tanah, ngeludahi tanah itu ya yang dapat makan dari tanah. Tapi tanah tidak pernah benci atau dendam. Sehingga ketika kita bisa betul-betul merefleksikan Idul Fitri kembali pada fitrah dengan usaha lahir batin, dengan iktikad dan doa, kita betul-betul jadi orang yang pemaaf, penyabar, dermawan, ngalah, lombah, loman, tidak pernah benci, dendam. Maka kita akan mendapatkan khususiyah tanah, yakni berkah. Tanah itu berkah, mulai dari semuanya muncul dari tanah, melimpah dari tanah. Dan keistimewaan tanah itu tambah lama tambah berharga, tambah lama tambah berharga. Manusia ketika mau mengejawantahkan Idul Fitri kembali pada fitrahnya tanah, maka dia akan memiliki kekhususian tambah lama tambah tua, tambah barokah, tambah berharga. Bahkan para wali itu sudah meninggal dunia 500 tahun yang lalu, 700 yang lalu. Karena dia betul-betul fitrah, mengembalikan dirinya pada tanah. Hanya memberi tak harap kembali katanya. Sehingga mereka betul-betul mulia di sisi Allah, mulia di mata manusia. Wali Songo itu siapa yang tahu Wali Songo orang sekarang? Tapi berbondong-bondong, berduyun-duyun, haulnya ratusan ribu, bahkan jutaan ingin ngalah berkaya, dia pati kaya. Disampaikan kalau tidak bisa totalitas seperti tanah, punya satu sifat, apa yang kira-kira sampean itu nanti berharga di situ. Berada di situ. Karakter yang betul-betul positif yang menjadikan sampean nanti mendapatkan doa dari orang yang ala barokah sampean. Itu kalau menurut saya yang bisa diusahakan malah yang kedua tadi. Kalau Syawal itu adalah bermakna peningkatan, yaitu tinggal kita bagaimana melaksanakan saja. Kita hari ini bulan ini dapat Syawal, ya tinggal kita mau berubah bertambah baik atau enggak. Sholatnya kalau bertambah baik berarti kita Syawal dalam sektor sholat, ngajinya, ibadahnya, dekatnya nang Allah, iman takwanya. Kalau kita terus mau meningkatkan ya berarti kita mendapatkan Syawal. Kalau enggak ya laisal ngit liman labisal jadid, inamal ngit liman ta'atu ta'zid wa anil maksiati ba'id. Bukanlah itu orang-orang yang pakaiannya serba baru, tapi orang-orang yang taatnya bertambah, maksiatnya semakin jauh. Jadikan betul-betul istiqomah Ramadan menjadikan kita berkuasa nafsu mutmainahnya. Jadi melakukan kebaikan itu dengan kenikmatan, dengan senang. Jadi melakukan kebaikan itu senang, lebih senang daripada pas nganggur tidak melakukan kebaikan. Jadi nikmatnya melakukan kebaikan melebihi nikmatnya tidak melakukan kebaikan. Meninggalkan maksiat lebih puas dan lebih nikmat daripada ketika melakukan maksiat tersebut. Bisa ya? Meninggalkan maksiat lebih nikmat, lebih puas daripada ketika melakukan maksiat itu. Kalian cari sendiri makna kalimat saya ini, masya Allah. Apakah? Usahakan bisa mengalahkan nafsu, bisa mengalahkan setan, meninggalkan maksiat dan menikmatinya lebih puas dan lebih nikmat daripada kenikmatan melakukan maksiat tadi.
Karena apa? Pertama ya kalau belajar, kenikmatan maksiat akan diganti dengan resah dan gelisah serta siksa yang lebih berat daripada beratnya meninggalkan maksiat. Beratnya melakukan taat akan diganti oleh Allah dengan puas, ketenangan, kesenangan, bahkan surga yang lebih menyenangkan daripada senangnya tidak melakukan taat. Itu Syawal. Ini Syawal itu harus meningkat, harus bertambah kebaikan-kebaikan, baik hablum minanas maupun hablum minallah juga. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan Idul Fitri kedua-duanya dan kita mendapatkan Syawal sehingga kita bulan ini dan seterusnya betul-betul menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.